Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Vlog My Vlog. Kali ini membahas tema 5, materi pokoknya ikhtisar. Apakah ikhtisar itu? Ringkasankah? Rangkumankah? Intisari bacaankah? Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan dulu KD-nya, kompetensi dasarnya. KD 39 menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan dan 1 novel. Tujuan KD 3.9 ini yaitu peserta didik mampu menguraikan butir-butir penting yang terdapat dalam bacaan yang dibaca dengan menjelaskan atau memaparkan sesuatu secara gamblang tentang ide pokok atau gagasan utama yang terdapat dalam bacaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. KD 4.9 menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Tujuan KD 49 yaitu peserta didik mampu menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca dengan penuh tanggung jawab. Sebaiknya terlebih dahulu kita pahami tentang apa itu buku pengayaan. Buku pengayaan atau istilah buku bacaan atau buku kepustakaan atau buku pengayaan adalah buku yang isinya memiliki manfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dari siapa saja yang membacanya, baik dalam ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang memiliki tujuan membentuk kepribadian pembacanya. Dalam buku Justinah tahun 2017 pada halaman 116. Materi dan kegiatan pembelajaran KD 3.9 dan 4.9 mencakup literasi, menemukan butir-butir penting, menyimpulkan isi, dan meringkas. Literasi, membaca serta memahami isi dari bacaan atau membaca teks secara utuh, yaitu gerakan membaca literasi. Membaca literasi, maka di sini Anda diharuskan membaca dengan utuh. Menentukan butir-butir penting atau menentukan gagasan pokok atau menemukan gagasan utama yang terdapat dalam teks yang dibaca secara lebih rinci, namun efektif. Menyimpulkan isi. Artinya setelah Anda membaca, maka Anda harus bisa menyarikan pendapat atau merangkum atau mengikhtisarkan berdasarkan apa yang diuraikan dalam karangan. Artinya menyimpulkan itu mengambil inti sari bacaan. Meringkas, menyajikan teks dalam bentuk singkat, pendek, ringkas, dan atau padat dari sebuah karangan yang panjang. Setelah menyimpulkan isi, maka buatlah ringkasannya. Bacalah teks artikel non-fiksi dengan judul Strategi Passive Income berikut dengan seksama. Siapkan buku catatan dan pulpen kalian, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Ingat, tiap satu paragraf yang ditampilkan, silakan langsung tuliskan jawaban Anda dalam buku tulis. Waktu membaca dan menulis 5 menit. Oke, judul passive income ya. Ingat, tiap satu paragraf yang ditampilkan, silakan langsung tuliskan jawabannya. Waktu membaca 5 menit. Siap? Oke, kita mulai. Ingat ya, temukan intinya, simpulkan, tuliskan ringkasnya. Mari kita mulai.
Silakan tuliskan satu kalimat berupa kalimat utama. Mulai paragraf 2. Oke, silakan tuliskan satu kalimat berupa kalimat utama pada nomor 2 atau paragraf 2. Oke, selesai. Kita lanjut pada paragraf ketiga. Oke, silakan tuliskan kalimat ketiga berupa kalimat utama dari paragraf ketiga ini. Satu kalimat saja. Oke, kita lanjut ke paragraf 4. Silakan baca, temukan kalimat utamanya. Baiklah, silakan tuliskan satu kalimat utama pada nomor 4. Kita lanjut ke paragraf kelima. Oke, baiklah. Silakan tuliskan kalimat utamanya di nomor 5. Baiklah, kita lanjut pada paragraf ke-6, paragraf terakhir. Silakan. Oke, sudah. Tuliskan satu kalimat di nomor 6. Setelah membaca teks artikel non-fiksi strategi passive income, nah, sudah Anda temukan dan sudah Anda tuliskan gagasan pokok tiap paragraf dari teks artikel tersebut, maka cocokkan jawaban Anda
gagasan pokok yang tadi ditemukan, akan ada 6 kalimat utama. Dari 6 paragraf akan ada 6 kalimat utama, atau ada 6 ide pokok, atau ada 6 kalimat inti. Silahkan cocokkan jawabannya seperti ini. Yang pertama, passive income adalah pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa harus bekerja. Sampai situ bisa. Diteruskan pada kalimat kedua, bisa. Jadi, boleh Anda buat satu kalimat sampai titik kata bekerja, atau dilanjutkan sampai kata kita, khusus untuk nomor 1. 2. Dalam mencari passive income, kita harus memilih instrumen investasi yang tidak berisiko atau zero risk. 3. Investasi yang paling familiar ialah deposito. Ini merupakan pilihan yang paling mudah dan risikonya kecil, namun return-nya juga kecil. Kalimat keempat, instrumen berikutnya yang harus dilirik adalah obligasi retail. Dapat diperjualbelikan dengan kelipatan per 5 juta rupiah dengan harga tergantung pasar. Yang kelima, sumber passive income yang bisa dipilih berikutnya ialah membeli properti, kemudian disewakan, namun perlu modal yang besar. Yang keenam, aset lain yang dapat disewakan adalah kendaraan seperti bus, truk, taksi, becak, motor, dan lain-lain, namun harganya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Nah, itulah 6 gagasan pokok yang bisa diambil dari 6 paragraf. Oke, sudah kalian cocokkan? Kalau sudah, hitung nilai benarnya. Hitung saja nilai benarnya. Kalau benar 2, tulis 2, benar 3, tulis 3, benar 6, tulis 6. Oke, kalau sudah, dilanjutkan dengan menemukan ide pokok tiap paragraf dengan jumlah 6 gagasan pokok tersebut. Sudah kan? Maka buat ringkasan dalam satu paragraf yang terdiri dari 3 kalimat. Artinya bahwa 6 gagasan pokok tadi diringkas kembali menjadi 3 kalimat dalam satu paragraf. Oke, siap? Kalau siap, waktunya membaca satu paragraf. Waktunya membaca. Oke ya, yang tadi kita mulai dari sekarang. Lihat layar biar Anda fokus. 6 gagasan utama dijadikan 3 kalimat dalam satu paragraf. Silahkan Anda baca. Waktunya 10 menit. Ringkaslah menjadi 3 kalimat yang dikumpulkan dalam satu paragraf.
Oke, baiklah. Perhatikan. Cocokkan hasilnya. Satu paragraf ringkas yang terdiri dari 3 kalimat dari hasil meringkas 6 paragraf tadi. Ini hasilnya, cocokkan. Passive income adalah pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa harus bekerja. Hanya diperlukan investasi yang dapat bekerja untuk kita. Kalimat kedua, investasi yang diperlukan adalah investasi yang tanpa risiko atau risiko rendah. Kalimat ketiga, berbagai macam aktivitas investasi seperti deposito, obligasi retail, properti yang disewakan, kendaraan, bus, truk, becak, motor, dan lain-lain. Oke. Dari 3 kalimat tersebut dibuat menjadi 1 kalimat. Waktu 3 menit, tuliskan judulnya. Ya, ingat judulnya tadi adalah passive income. Silahkan baca lagi 3 kalimat 1 paragraf ini diringkas menjadi 1 kalimat. Waktunya 3 menit. Mulai. Ayo, sudah? Buat 1 kalimat saja. Baiklah, kita lihat hasilnya. 1 paragraf menjadi 1 kalimat. Siap? Kita cocokkan. Nah, ini hasilnya. 3 kalimat dalam 1 paragraf diubah menjadi atau diringkas menjadi 1 kalimat. Passive income diperoleh dari aktivitas investasi seperti deposito, obligasi retail, properti yang disewakan, kendaraan, bus, truk, becak motor, dan lain-lain, atau alat-alat kerja yang disewakan. Nah, itulah tadi dari 6 paragraf diubah menjadi 6 kalimat utama. Dari 6 kalimat utama diubah menjadi 1 paragraf yang berisi 3 kalimat.
kemudian satu paragraf diubah menjadi satu kalimat. Itulah tahap atau langkah meringkas. Nah, berarti Anda sudah bisa meringkas. Jadi, apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan yaitu cara penyajian teks dengan mengambil bagian-bagian penting dari tiap paragraf atau bab dalam teks atau buku dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulis. Berikut perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan memendekkan cerita atau pembicaraan, mengikhtisarkan mengambil intisarinya saja. Penyajian sebuah teks dengan lebih singkat dari teks aslinya dengan memperlihatkan isi dan urutan teks. Ringkasan harus berurutan sesuai dengan urutan kerangka aslinya. Menjabarkan keseluruhan isi dengan tetap mempertahankan urutan dari teks aslinya. Sementara ikhtisar, tulisan ringkas yang merupakan intisari suatu karangan asli, yang hanya menyebutkan pokok-pokok utama karangan, bagian dari tulisan yang menyampaikan suatu informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Ikhtisar tidak harus berurutan sesuai kerangka aslinya. Tidak menjabarkan keseluruhan isi dan tidak perlu mempertahankan urutan aslinya, karena yang dianggap tidak penting dapat dihilangkan. Jadi antara ringkasan dan ikhtisar, perbedaan paling menonjol ada pada bagian nomor 3 dan nomor 4. Ringkasan harus berurutan sesuai aslinya, ikhtisar tidak perlu berurutan sesuai kerangka aslinya. Ringkasan menjabarkan keseluruhan isi dengan tetap mempertahankan urutan, sedangkan ikhtisar tidak menjabarkan keseluruhan isi dan tidak perlu mempertahankan urutan aslinya, karena yang tidak penting akan dihilangkan. Sebagai latihan, buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 125 terbitan Erlangga. Contoh etiket. Nah, contoh etiket ada 2 paragraf. Dari 2 paragraf, kemudian dibuat ringkasan dan ikhtisar menjadi 1 kalimat. Dari 2 paragraf diubah menjadi 1 kalimat. Kalimat ringkasan seperti ini, kalimat ikhtisar seperti ini. Ringkasan mempertahankan keurutan teks aslinya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan aslinya, bahkan bisa dibuang. Nah, demikian materi KD 3.9 dan 4.9. Sampai jumpa pada materi semester genap dengan tema replika buku. Oleh karena itu, siapkan 1 buku fiksi atau non-fiksi yang Anda sukai. Selamat mencari buku dan sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.